satu sama lain dari kerabatnya atau dari keluarganya. Semua manusia dalam kesusahan, kecuali orang-orang yang diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka disifatkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mendapatkan rasa aman di akhirat kelak adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bermaksiat, takut melanggar perintah Allah, takut mendekati apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan selama hidup di dunia. Kalaupun mereka pernah jatuh dalam kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, mereka mati dalam keadaan telah bertaubat sebelumnya, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut atau khawatir kepada Rabb kami pada hari akhirat kelak ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hari itu ketika manusia, wajah-wajah manusia dalam keadaan ketakutan, murung ketakutan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka atau menjaga mereka dari keburukan hari tersebut. Maksudnya adalah hari akhirat. Keburukan yang akan menimpa orang-orang kafir dan ahli maksiat itu tidak akan menimpa mereka. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqahum nadratan wa surura. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu rasa aman, kebahagiaan, ketentraman, sehingga mereka begitu bergembira, wajah mereka berseri-seri. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Setelah mereka melalui hari tersebut, hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk mereka surga. Nah, jadi salah satu sifat mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka merasa tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir, takut. Nah, namun rasa takut yang mendorong untuk melakukan amal soleh, ya, karena ada rasa takut yang menjadikan seseorang itu bersikap melampaui batas. Ini juga tidak dibenarkan, seperti yang terjadi pada orang-orang Khawarij, sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa besar. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang derajatnya hasan, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, menyampaikan apa yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan ini adalah hadis qudsi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ajma'u li 'abdi amnaini wala khawfaini. Aku tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut bagi hambaku. Apa maksudnya? La ajma'u li 'abdi amnaini wala khawfaini. Maksudnya adalah in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Kalau ketika di dunia dia merasa aman dari azabku, dia tidak merasa takut, sehingga dia anteng-anteng aja melakukan dosa dan kemaksiatan, maka kelak di hari kiamat aku akan menjadikan dia ketakutan. Dia akan ketakutan. Orang yang merasa aman ketika di dunia dari azab Allah, maka dia akan ketakutan di akhirat. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka tidak takut kepada Allah, tidak takut melanggar apa-apa yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati dan dikerjakan. Sebaliknya wa in khafani fid dunya, kalau dia takut kepadaku ketika hidup di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan memberikan rasa aman untuk dia di hari kiamat. Amantuhu yauma ajma'u fihi ibadi, aku akan memberikan rasa aman untuknya pada hari ketika aku mengumpulkan segenap hamba-hambaku. Nah, ini maksudnya tidak akan berkumpul pada hamba Allah Subhanahu wa taala dua rasa aman. Ya, kalau dia merasa aman di dunia, maka dia akan ketakutan di akhirat. Ya. Dan Allah juga tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada hamba-hambanya. Artinya kalau dia takut kepada Allah ketika di dunia, maka dia akan merasa aman di akhirat, tidak lagi akan merasakan ketakutan. Nah, ini makna hadis qudsi. Di antara orang-orang yang pasti akan mendapatkan rasa aman atau diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Ya, dia mati membawa la ilaha illallah, dalam keadaan la ilaha illallah ini masih murni, ya, tidak batal dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-81 dan 82, ya. Ini kita bacakan yang 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman di sini maksudnya dia bertauhid. Ketika di dunia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan. Az-zulm di sini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-zulm di situ maksudnya adalah kesyirikan. Jadi sedikit pun tidak bercampur tauhidnya dengan kesyirikan. Mereka lah, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Keamanan dan petunjuk dalam ayat ini, kata para ulama, dia sifatnya umum. Ya. Keamanan dan petunjuk ketika di dunia, ini orang-orang yang bertauhid, dia akan hidupnya tentram, hatinya tentram. Dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, justru mereka takut kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Di alam barzakh juga mereka akan mendapatkan keamanan. Tidak akan merasakan ketakutan. Nanti ketika dibangkitkan juga demikian. Mereka tidak akan merasakan ketakutan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang kafir atau ashabul kabair, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Demikian pula petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat ini, petunjuk di dunia, petunjuk juga nanti di alam kubur. Allah akan berikan taufik dia, Allah akan kokohkan jawabannya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Nanti di akhirat juga demikian, dia akan mendapatkan petunjuk. Di antaranya penjelasan para ulama, petunjuk menuju telaga Rasulullah SAW, ya, di padang mahsyar. Dan pendapat yang terkuat berdasarkan dalil-dalil, telaga Rasulullah SAW itu terletak di padang mahsyar sebelum surga dan neraka. Ini pendapat yang terkuat berdasarkan dalil. Nah, kita tahu di padang mahsyar bukan hanya manusia yang dikumpulkan di satu tempat, jin juga dikumpulkan di tempat tersebut untuk dihisab oleh Allah. Bahkan hewan-hewan liar disebutkan dalam Al-Quran, wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika hewan-hewan liar itu nanti dibangkitkan dan dikumpulkan juga di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut.
Tidak terbayangkan betapa crowded ya, betapa sesaknya dan ramainya manusia, karena dari manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan di satu tempat satu waktu. Tentu kita butuh petunjuk untuk bisa menemukan telaga Rasulullah SAW. Nah, petunjuk ini juga berlaku di akhirat. Namun syaratnya bagi orang-orang yang bertauhid tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, ini pentingnya kita ngaji tauhid, pentingnya kita mengamalkan tauhid dalam kehidupan. Baik. Kemudian di antara orang-orang yang istimewa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dengan amalan mereka yang akan mendapatkan rasa aman, bahkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadiannya di akhirat, jemaah. Ya, bukan di surga. Kalau di surga jelas sudah hilang semua rasa takut. Ini di padang mahsyar, di hari akhirat. Yang mana bahkan orang-orang Islam, terutama yang memikul dosa, membawa dosa, itu juga akan merasakan ketakutan. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dinaungi dan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan la yasma'una hasisaha. Saking Allah memberikan rasa aman kepada mereka, mereka tidak mendengar suara api neraka jahanam. Ya, karena nanti di akhirat, sebelum surga dan neraka, sebelum nasib manusia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia penduduk surga atau penduduk neraka, orang-orang kafir itu mereka melihat api neraka, mendengar gejolak api neraka tersebut. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan bertakwa disebutkan dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada mereka sehingga mereka bisa melihat surga. Mereka bisa mendengar apa yang ada di surga, mereka bisa melihat. Sehingga hari yang panjang pada hari tersebut itu terasa singkat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, la yasma'una hasisaha. Suara gejolak api neraka itu tidak terdengar bagi mereka, orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan naungan ini. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya naungan yang diberikan di sini adalah naungan di bawah arsy. Di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mereka adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang jauh dari kezaliman. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, pemuda yang masa mudanya dia habiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ke masjid, salat 5 waktu selalu berjamaah di masjid. Rajin ikut ta'lim, menuntut ilmu syar'i. Padahal dia masih muda. Ya. Sementara keumuman anak muda itu kan kita tahu sendiri, ada yang suka dugem, ada yang suka apa lagi. Sekarang lagi rame lari malam-malam, saya lihat jamaahnya. Malam-malam lari gitu. Ikhtilat laki-laki perempuan. Ya subhanallah. Tapi ternyata ada sebagian anak muda justru dia malamnya dia habiskan di masjid. Nah, ini yang istimewa. Ini salah satu yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kemudian yang keberapa coba? Yang ketiga, laki-laki yang hatinya selalu terpaut
pada masjid. Ya, dia selalu menunggu-nunggu waktu salat, kapan azan ya. Ketika dia lagi jalan mendengar azan, dia mampir ke masjid. Ini orang yang istimewa juga, apalagi di zaman seperti ini, zaman fitnah, ya kan? Orang biasa kalau jalan pingin mampirnya ke kafe begitu kan ya. Tapi ini justru dia ketika mendengarkan azan dia kepingin ke masjid. Nah, ini salah satu yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan, cantik dan terpandang. Ya, biasanya orang-orang yang memiliki kedudukan terpandang biasanya juga orang kaya, ya kan? Biasanya yang na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita, biasanya yang mengajak atau merayu untuk berzina itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya kan? Tapi yang ini kebalik, justru yang ngajak perempuan. Bukan sembarang perempuan yang istimewa juga, ya. Namun dia mengatakan inni akhafullah, saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga langka di zaman ini. Na'udzubillah, jangan sampai kita dapat fitnah yang seperti ini. Kalau seandainya ada perempuan yang menawarkan diri kepada kita, mungkin kita belum tentu ya, belum tentu kita bisa menahan diri, belum tentu kita bisa bersabar, ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Kemudian yang keberapa nih? Yang ke-6 ya. Yang ke-6, laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah. Fa akhfaha. Kemudian dia berusaha menyembunyikan sedekahnya. Dia ingin kesempurnaan, dia ingin ikhlasnya sempurna, maka dia berusaha tidak menceritakan sedekahnya, tidak mengumumkan, biar itu menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Saking dia merahasiakannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan dalam bahasa Arab ya. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari dua tangan ini kan selalu kerjasama ya. Gak ada yang disembunyikan oleh tangan kanan dari tangan kiri. Tidak ada yang tersembunyi dari tangan kiri. Tidak ada yang tersembunyi apa yang dilakukan oleh tangan kiri dari tangan kanan. Tapi kali ini dia berinfak, saking rahasianya infak tersebut sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu. Ya. Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Dalam sebuah riwayat disebutkan sedekah yang sifatnya rahasia, bahkan istri kita pun tidak tahu, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang seperti ini dijamin akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Nah, makanya jamaah sekalian, kalau bersedekah berupaya agar sedekah itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dalam istilah para ulama salaf dikenal dengan khabi'ah. Khabi'ah itu amalan rahasia. Amalan andalan kita, kartu as lah gitu ya, kartu as. Yang kita harus punya satu amalan yang kita pastikan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah amalan khabi'ah. Bahkan para ulama salaf terdahulu mereka puluhan tahun sholat malam, puluhan tahun berpuasa. Istrinya nggak tahu dia sedang berpuasa,
ya, karena dia berangkat pagi hari, ya, dalam keadaan dia sudah makan sebelum fajar. Istrinya buatin dia bekal, dia bawa bekalnya ke tempat kerja, tapi dia nggak makan, dia infakkan bekalnya. Hari itu dia berpuasa. Dia pulang di waktu maghrib, dia makan bersama istrinya di waktu maghrib. Istrinya nggak tahu dia sedang berpuasa, dan itu puluhan tahun. Itu ulama salaf terdahulu seperti itu. Ya, saking mereka semangat pingin punya amalan yang dipastikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabi'ah. Kemudian yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, kemudian dia meneteskan air mata. Kalau kita renungkan semua 7 orang yang disebutkan dalam hadis ini, orang-orang yang ketika beramal sempurna keikhlasannya. Ya. Imam yang adil, contohnya, imam yang adil, dia berkuasa. Ya, dia berkuasa. Dia bisa berbuat apa saja kepada bawahannya misalkan. Tapi dia menahan diri untuk tidak berbuat zalim. Ya. Ini kan pemimpin yang ikhlas. Kalau kurang-kurang ikhlas, dia akan berbuat zalim. Ya. Demikian pula dengan pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia pemuda yang ikhlas. Laki-laki yang bersedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Laki-laki yang berzikir dalam keadaan sendiri kemudian dia menangis. Ini semua amalan-amalan yang sempurna keikhlasannya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, orang-orang yang mendapatkan rasa aman nanti di akhirat adalah orang-orang yang sempurna keikhlasannya dalam beramal saleh. Ya. Nah, berikutnya di antara selain tujuh golongan tadi, ada lagi orang-orang yang akan mendapatkan keamanan nanti di akhirat. Mereka adalah alladzina yas'auna fi hajati ikhwanihim. Orang-orang yang mereka berjalan untuk mengupayakan bagaimana caranya membantu saudara mereka yang membutuhkan. Ya, membantu hajat saudaranya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini subhanallah ajib, hadis ini kalau kita renungkan. Hadis ini adalah dalil terbesar kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu semisal dengan amal perbuatan. Seperti itu kita berbuat, maka Allah akan membalasnya juga seperti itu, namun berlipat-lipat ganda, jauh lebih baik. Namun jenisnya semisal, jenis balasannya semisal. Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir. Siapa yang melapangkan atau membebaskan seorang mukmin dari kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di kehidupan duniawi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia nanti dari kesusahan di hari kiamat, hari akhirat. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Dia menghilangkan kesusahan orang lain, maka kesusahan dia akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini juga berlaku di dunia sebelum di akhirat. Ya, kita bantu orang, maka Allah akan bantu kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Dengan syarat bantu orang harus ikhlas. Ya. Banyak orang yang bantu, ya, ngasih utang misalkan, atau ngasih pemberian itu kemudian walaupun setelah setahun 2 tahun diungkit-ungkit, disebut-sebut, nah ini sudah terhapus amalannya. Ya. Al-man wal adha itu bisa menghapus amal saleh. Menyebut-nyebut amal, kemudian menyakiti orang yang pernah kita bantu. Kamu kan pernah saya bantu, kamu kan dulu bergantung sama saya, kamu kan pernah, disebut-sebut.
Akhirnya orang itu merasa tersakiti. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Dan ini berlaku umum jemaah, dalam semua urusan, di setiap sendi kehidupan kita. Ya. Kalau bisa dimudahkan dan itu tidak melanggar syariat, mudahkan orang gitu loh. Tapi orang sekarang prinsipnya agak beda ya. Kalau bisa sulit, kenapa dibikin mudah gitu? Ya, terutama bahkan dalam urusan administrasi di kantor. Ya, selama tidak melanggar aturan, selama tidak melanggar syariat, jangan bikin susah kaum muslimin. Siapa yang bikin susah kaum muslimin, dia akan dibikin susah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama tidak melanggar aturan. Yassiru wa la tu'assiru, kata Rasulullah SAW. Permudahlah, jangan bikin orang sulit. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang memudahkan maka dia akan dimudahkan oleh Allah dari kesulitan yang akan dia hadapi nanti di akhirat. Dan ini juga berlaku di dunia. Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, perhatikan hadisnya. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim. Jadi kita semua ini punya aib, ya. Kita semua punya aib. Bahkan terkadang aib kita yang sudah berusaha kita sembunyikan tanpa disengaja diketahui oleh orang lain. Nah, orang lain ini dia wajib untuk menyembunyikan aib saudaranya. Nah, siapa yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang semisal tapi lebih baik. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ingat, di akhirat itu semua akan dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan isi hati manusia itu akan diungkap. Yauma tublas sarair. Itu makna ayatnya. Yauma tublas sarair. Hari ketika semua rahasia akan diungkap, dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib kita dibeberkan semua. Kecuali orang yang berusaha menjaga aib orang lain ketika di dunia, itu akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Dan orang yang tidak membeberkan aibnya sendiri. Ada orang yang senang beberkan aibnya sendiri. Al-mujaharah, al-mujahirin istilah. Orang yang senang menceritakan kemaksiatan yang dia lakukan, dia berbangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini orang yang seperti ini justru nanti akan diungkap aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Kalau tidak di dunia maka di akhirat. Maka jamaah, kalau kita jatuh dalam dosa atau kemaksiatan, dan semua kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, jangan sekali-kali ceritakan. Apalagi kita menceritakannya dengan penuh kebanggaan. Ya. Jangan. Khawatirnya itu termasuk mujaharah, yang mana Allah Subhanahu wa taala enggan untuk mengampuni orang-orang yang seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan sabda beliau, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hamba di setiap keadaan, kapanpun juga, dimanapun juga, selama hamba tersebut juga menolong saudaranya. Nah, ini kalimat kesimpulannya dari Rasulullah SAW. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, man nasara akhahu bi dhahril ghaib
nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolong saudaranya, temannya, sesama muslim, sama orang-orang yang beriman, tanpa sepengetahuannya, ya kita bantu saudara kita bisa bantu dia. Kita bantu dia tanpa sepengetahuan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang seperti ini di dunia dan di akhirat. Ya. Termasuk di antara orang-orang yang akan diberikan kemudahan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang sahih, orang-orang yang memberikan tangguh terkait hutang yang pernah dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kana rajulun yudayinun nas. Ada seorang laki-laki yang dia memberikan hutang, bantuan berupa hutang kepada orang lain. Fakana yaqulu li fatah, maka dia berkata kepada stafnya yang dia tugaskan untuk menagih, idza ataita mu'siran tajawaz anhu. Kalau engkau sedang nagih, ternyata orang yang engkau tagih itu masih sedang susah, ya, belum bisa mengembalikan, dan dia benar sedang susah, sudah permudah, ya, kasih tangguh. Atau bila perlu kalau jumlahnya nggak banyak, sudah putihkan saja. Dia bilang gitu ke stafnya. La'allallaha an yatajawaza 'anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kita. Nah, kita juga banyak salah, banyak hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, nanti di akhirat, falaqiyallah. Di akhirat nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dia banyak dosa ini, laki-laki ini. Laqiyallaha fatajawaz anhu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memaklumi dan memaafkan dosa-dosa dia. Ya, karena dia ketika di dunia memaklumi orang yang sedang susah, belum bisa mengembalikan hutang. Ya. Tapi Islam itu adil. Syariat kita itu tidak berat sebelah. Ini hadis bagi orang-orang yang memberikan hutang, keutamaan bagi orang-orang yang memberikan hutang kemudian memberikan waktu tangguh. Setiap hari dia memberikan waktu tangguh, setiap hari dia mendapatkan pahala. Semakin lama dia memberikan tangguh, tambah banyak pahalanya. Tapi ada juga hadis lain yang harus jadi pegangan orang-orang yang berhutang. Ya, tadi kan kita katakan bahwasanya syariat Islam ini tidak berat sebelah. Ada hadis lain yang mengatakan matlul ghani zulmun. Penundaan yang dilakukan oleh orang yang sudah mampu mengembalikan hutang ini kezaliman. Jadi setiap hari dia menunda, setiap hari dia berdosa. Dia menunda mengembalikan hutang padahal dia sudah mampu. Setiap hari dia berdosa. Bahkan sekarang justru yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Ingat, itu kezaliman. Ya. Berikutnya adalah pemimpin-pemimpin yang adil dalam hukumnya, dan ini tidak hanya berlaku bagi pemimpin suatu negeri, bahkan juga bagi pemimpin keluarga. Karena ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabirin min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil, ini adil di sini umum, ya, bisa kepala negara, bisa kepala di sebuah instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta misalkan, atau kepala rumah tangga. Kalau dia adil, maka nanti dia akan diberikan mimbar kehormatan dari cahaya nanti di akhirat, ya. An yaminir rahman azza wa jalla, di sebelah kanan
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wakilta yadayhi yaminun. Kemudian Rasulullah SAW memberikan komentar. Ya, ketika menyebut tentang Yaminur Rahman, tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak lupa memberikan komentar. Kedua tangan Allah itu tangan kanan. Maksudnya sama-sama kuat, sama-sama terhormat. Ya. Yang jelas Allah memiliki dua tangan yang layak dengan kemahasempurnaannya dan keagungannya. Dua tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Beda dengan tangan makhluk, biasanya yang kuat tangan kanan, yang agak lemah itu biasanya tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk melakukan hal-hal yang mulia, tangan kiri biasanya ya antum tahu sendiri. Kedua tangan Allah kanan, kata Rasulullah SAW, maksudnya sama-sama kuatnya, sama-sama mulianya. Nah, perhatikan sampai-sampai Rasulullah menegaskan kembali Allah memiliki dua tangan. Padahal di sini hadisnya sedang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian kata Rasulullah SAW, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Siapa mereka yang diberikan mimbar dari cahaya nanti di akhirat? Mereka adalah orang-orang yang bersikap adil kepada orang yang dia pimpin, termasuk kepada keluarga mereka sendiri. Wa ma wallau, termasuk kepada orang-orang yang menjadi bawahannya. Dia berlaku adil. Sampai-sampai dalam sunnah Nabi kita yang mulia, Rasulullah SAW mengajarkan bahkan kepada hamba sahaya, apa yang kita makan itulah yang selayaknya dimakan oleh hamba sahaya tersebut. Kalau konteks di zaman ini pembantu misalkan ya, apa yang kita makan itu yang kita kasih kepada pembantu. Itu kalau dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadi sebab dia mendapatkan kehormatan, rasa aman nanti di akhirat. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di akhirat sebelum surga dan neraka adalah asy-syuhada wal murabitun. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang bertugas menjaga perbatasan negeri kaum muslimin, yang untuk menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Rasulullah SAW menyebutkan di antara keistimewaan mereka adalah wa yu'ammanu minal faz'il akbar. Mereka akan diberikan rasa aman, rasa tentram ketika manusia ketakutan di hari kiamat nanti. Berikutnya, termasuk di antara amalan yang bisa mendatangkan rasa aman nanti di akhirat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, al-kadhimun al-ghaidh. Orang-orang yang menahan amarah. Dia bersabar menahan amarahnya. Ya, karena kalau amarah itu dilepas, tidak dikekang, biasanya orang akan berlaku zalim. Itu sebabnya Rasulullah SAW menasihatkan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, orang yang menahan marahnya sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nanti mendapatkan keistimewaan di akhirat. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju surga-surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Disebutkan di sini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam kondisi susah maupun lapang. Tetap mereka berinfak.
Ketika lapang mereka berinfak banyak, ketika sedang sempit mereka tetap berinfak walaupun sedikit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mengekang amarah mereka, bersabar. Wal afina 'anil nas, yang pemaaf, yang gampang memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Rasulullah SAW sebutkan tentang mereka ini dalam sebuah hadis, man kadhama ghaidhan, siapa yang sedang marah kemudian dia berusaha menahan amarahnya, jangan sampai terlampiaskan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, karena fil ghalib, pada umumnya orang yang lepas kendali, ya, tidak bersabar mengekang amarahnya, dia akan bertindak zalim. Ya. Wa huwa yaqdiru an yunaffidhahu, siapa yang sedang marah tapi dia tahan amarahnya padahal dia mampu dan memiliki kuasa untuk melampiaskan kemarahannya. Misalkan dia sebagai bos, pemimpin, ya, dia punya kuasa kepada bawahannya, atau dia sebagai seorang bapak, dia punya kuasa kepada istri dan anak-anaknya. Dia marah, dia bisa saja bertindak misalkan, tapi dia tidak mau, khawatir dia berbuat kezaliman. Maka da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Ini kejadiannya nanti di hari kiamat. Maka Allah akan panggil dia nanti di hadapan semua makhluk. Ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, hari akhirat. Hatta yukhayyirahu fi ayyil huril 'aini sya'a. Dipanggil dia, dilihat oleh semua orang, kemudian dipampangkan bidadari, disuruh pilih. Ini kejadiannya sebelum surga dan neraka. Ya. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Tabrani dan Ahmad. Termasuk juga di antara amalan yang bisa mendatangkan keamanan di akhirat kelak adalah itqur riqab al-muslimah, membebaskan budak muslim. Tapi sekarang nggak ada budak ya di Indonesia. Nanti di akhir zaman akan muncul lagi perbudakan, hamba sahaya, ketika terjadi jihad yang syar'i. Ya. Tapi syariat kita sangat menekankan untuk membebaskan budak yang muslim. Kalau dia sudah jadi orang Islam, maka ditekankan untuk dibebaskan. Kemudian yang terakhir, dua lagi ya, kita sebutkan dua lagi, termasuk yang bisa mendatangkan keamanan dan kebahagiaan nanti di akhirat adalah amalan jadi muadzin, jemaah, adzan. Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang adzan ketika di dunia, yang mengumandangkan adzan, mereka nanti di akhirat akan jadi orang yang terkenal kebaikannya. Kenapa? Karena mereka kelihatan sekali. Mereka orang yang lehernya paling panjang nanti di akhirat, lehernya panjang. Jadi orang akan memuji-muji mereka. Oh, ini suka adzan ketika di dunia. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena semua makhluk, baik itu jin, manusia, yang mendengarkan suara adzan tersebut ketika di dunia, nanti di akhirat akan bersaksi kebaikan untuk muadzin tersebut. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir adalah alladzina yashibuna fil Islam, orang yang dalam keadaan tua renta, sudah beruban, dia masih menjadi orang Islam. Ya. Orang-orang tua kita
dari kalangan kaum muslimin. Ini kalau mereka istiqamah sampai mati di atas Islam, ya masa tuanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaba syaibatan fil Islam, kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Ya, siapa yang tuanya sampai dia beruban di atas Islam, kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka uban-ubannya itu akan menjadi cahaya untuk dia di hari kiamat. Nah, ini cahaya ini tentu kemuliaan. Karena orang-orang kafir tidak akan mendapatkan cahaya, orang-orang munafik tidak akan mendapatkan cahaya. Nah, cahaya untuk dia ini semakin besar cahayanya, semakin besar rasa aman yang dia rasakan nanti di akhirat. Kemudian yang saya tambahkan satu lagi, termasuk dalam hal ini adalah banyak-banyak berwudu. Berwudu itu bukan hanya sebelum kita sholat. Diupayakan agar setiap kali batal wudu kita berwudu gitu. Diupayakan agar kita ini selalu dalam keadaan suci dari hadas. Ini orang-orang yang menyempurnakan wudu seperti ini, itu yang paling besar cahayanya nanti di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Semakin banyak, semakin sering dia berwudu ketika di dunia, maka perhiasan seorang mukmin nanti di akhirat, cahaya untuk dia semakin besar pula, semakin banyak pula. Ya. Bahkan Rasulullah SAW nanti mengenali kita sebagai umat beliau, sehingga beliau memanggil kita menuju al-haud, telaganya, itu melalui atharul wudu, bekas wudu yang nanti itu bercahaya. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu wa ana faratahum 'ala al-haud. Aku mengenali umatku dari bekas wudu mereka yang bercahaya. Ya, ini keningnya, wajahnya bercahaya, bahkan tangannya yang ketika di dunia dibasuh dengan air wudu itu bercahaya. Aku yang mendahului mereka menuju telaga. Rasulullah mengenali kita umat beliau dengan tanda tersebut, bekas air wudu. Ya. Makanya termasuk di antara amalan yang sangat ditekankan, dan ini menandakan seseorang itu orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah kalau dia senantiasa memperbaharui wudu. Batal wudunya dia berusaha untuk berwudu kembali sekalipun belum masuk waktu salat. Ya. Karena ayatnya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mutatahhir. Al-mutatahhirin maksudnya orang-orang yang menyucikan diri. Di samping menyucikan hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan dan penyakit-penyakit hati, dia menyucikan juga jasadnya dari hadas. Ini makna ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Mungkin hanya ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita taufik, dan semoga Allah memberikan untuk kita rasa aman di dunia, di alam barzah, dan juga nanti di akhirat saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.